sambil lalu meng-approve kawan-kawanmu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian pada hari ini adalah tentang bagaimana saya membuat soal dan bagaimana saya membuat soal sehingga kalian bisa bekerja dengan baik, ya. Nah, saya bekerjanya menggunakan Excel, ya. Jadi bisa terlihat ini materi Word di ini saya. Terlihat, Pak. Terlihat, Oke, Pak. ya. Lihat, Pak. Jadi seperti ini. Jadi ini ada soal tahun 2017. Ya, tahun 2017 ada berapa soal ini? Mudah-mudahan kita cukup waktu karena saya sudah siapkan semuanya, ya. Oke. Kok ini saya cari kok salah rasanya. Enggak lengkap. Bentar, ya. Baik, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, bagaimana saya bekerja untuk menyiapkan soal, ya. Nah, ini ada kawanmu masuk lagi. Ya. Nah, ini tahun 2017. Jadi contohnya pada soal nomor 1. Ini mulai dari bab 1. Ya, soalnya itu. Nah, ini soal ujian. Nah, suatu tangki dipasang manometer. Manometer itu bejana perhubungan, ya. Dan juga pressure gauge. Nah, jadi tangki seperti ini, ya. Kemudian dipasang manometer. Sini ada alat ukur tekanan disebut pressure gauge. Ya. Nah, pressure gauge menunjukkan bacaannya 80 kilo Pascal. Jadi ini 80 kilo Pascal. Ya. Nah, ini apa namanya? Manometernya ini diisi air raksa. Ya. Nah, yang ditanya adalah beda tinggi. Yang ininya. Ya, kita sudah pelajari pada waktu itu delta P sama dengan rho G Z. Ya, di mana Z adalah tinggi, ini Z. Rho-nya adalah densitas cairan yang kita gunakan. Ya, G adalah gravitasi. Ya, kawan mau masuk, kita accept dulu, ya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, ya, saya buat rumus di sini. Buat rumus, ya. Rumusnya rho GH. Ya, jadi kan ini rho G Z. Jadi Z sama dengan delta P bagi rho G. Ini di sini. Ya. Nah, coba kita lihatkan, ya. Ada manometer. Saya kasih besar lah. Ya. Nah, kita ini dulu, exit yang ini, ya. Stop sharing yang ini, saya kasih lihat ininya, apa namanya, Excel-nya. Ya.
Share Excel. Ya. Nah, ini saya buat soal seperti ini. Ya. Nah, jadi ini soalnya saya tulis di sini, kemudian saya tulis gauge, PG. Kelihatan ini ya Excel saya ya? Kelihatan, Pak. Nah, ya ini kan lihat ya, di atas lihat ini ya. Ini angka 80, diketahui ya air raksa, raw air raksa 13.600 kg per meter kubik. Kemudian gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat. Nah, kemudian delta tinggi, ya. Nah, ini kalian lihat ya. Kalian lihat, ini delta P, B4 ya. Nah, B4 dibagi, tadi rho 6 ya, B6, G, B7. Ya. Nah, kemudian saya ada angka 1000 di sini. Pak, ini angka 1000 dari mana? Nah, ya. Ini kan tadi Pascal ini ya, saya tambah dulu satu layar di sini ya. Pascal ini kan 80 kilopascal dia nih ya. Jadi ini sebetulnya kali 1000 untuk menjadi Pascal. Karena rumus kita tadi, rumus kita delta P sama dengan rho G Z, ini P-nya dalam Pascal. Sedangkan kita tahu ini kilopascal. Ya. Makanya kilopaskalnya mesti kita kali 10.000 dulu, 80 kali 1000, 80.000 pascal sama dengan 13.600 kilogram per meter kubik kali 9,81 meter per second kuadrat kali Z dalam meter, sehingga Z sama dengan 80 kali 1000 tadi ya, bagi 13.600 kali 9,81. Lihat ini rumusnya. Ya, kalau saya tempelin di sini ya. Ya. Nah, dapat 0,6 nih ya. Nah, ini perhatikan rumusnya ini. Ya, rumus yang saya tulis di atas ini. Ya, 1000, ada 1000-nya ya. Karena ini diketahui kilo Pascal ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Nggak ada ya? Nah, kalau kalian lihat di sini ya, kolom saya ini ada kolom A, kolom B, kolom C, langsung kolom G ya. Nah, D, E, F-nya itu, yang D, E, F-nya adalah soal. Sengaja saya sembunyikan sini supaya jangan kalian lihat. Ya, saya sembunyikan supaya nggak kalian lihat. Karena nanti itu sudah mau saya siapkan sebentar lagi, hari ini saya akan upload ini untuk sistem terbuka. Ya, oh enggak, nanti ya pada waktu ya untuk yang lain ya. Kalau untuk ujian saya akan upload itu yang tadi yang sudah saya sembunyikan ini. Paham ya? Halo, paham ya? Oke. Kita jadi kalian, maksud saya seperti ini dibuat. Sehingga kalau saya ganti misalnya, diketahui tekanannya 70, misalnya kan ada macam-macam tadi kan, 70, maka kok cat larinya. Ya, ini ya. Nah, ini jadi kalau misalnya saya ganti ininya. Jadi kan soalnya suka saya buat gitu kalau soal kan. Nah, karena kalian berikutnya kok mirip-mirip. Ya memang mirip, tapi ada yang beda, diperhatikan. Kalau saya gantinya 70, yang lainnya sama. Ya. Maka langsung berubah dia. Jadi kalau kalian menjawab soal seperti itu,
Oh, Pak Daniel merubah tekanannya, ganti. Saya ganti 60 misalnya sini. 60 kilopascal. Oh, saya ganti 90. Lihat yang di deltanya selalu berubah. Ya, paham ya? Oke, sekarang Mbak. sekarang kita lanjut ke soal yang berikut. Ya, share lagi ininya. Itu soal ujian ya. Tahun 2017 tapi. Nah, yang soal nomor 2. Nomor 2, ada 2 tempat sedang dipertimbangkan untuk dijadikan lokasi pembangkit listrik tenaga angin. Ya. Tempat A itu diketahui dari data angin bertiup secara mantap dengan kecepatan 7 meter per detik selama 3.000 jam per tahun. Sedangkan tempat B, angin bertiup dengan kecepatan 10 meter per detik untuk jangka waktu 2.000 jam per tahun. Ya, dengan mengabaikan kecepatan angin pada waktu yang lain dapat diabaikan, tentukan tempat yang tepat. Nah, ini ya. Ini ada ro udara ya, massa jenis. Jadi, kita lihat berapa banyak massa udara yang lewat. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini kita gunakan sebagai turbin angin, maka udara yang lewat ini ditentukan oleh massa, oleh energi. Ya, oleh energi. Jadi, yang perlu kita hitung itu adalah berapa banyak massa udara yang lewat. Jadi kita lihat, kalau untuk satu satuan luas, 1 meter kuadrat, satu satuan luas ya, maka kita punya yang pertama angin ya, angin ini, oke, satu satuan luas, ya satu satuan luas, maka debit aliran udara sama dengan kecepatan kali luas. Ya, sama dengan contoh tempat A ini yang tempat pertama. Ya, 7 meter per second kali 1 meter kuadrat. Kalaupun luas ini ya, luas kipasnya ini. Jadi 7 meter kubik per second. Ada kawan mau masuk nih. Ya, nah, jadi kalau dia selama itu kalau kita kasih dengan rho, ya, laju massa udara ya, debit kali rho udara. 7 kali 125. 7 kali 125 berapa tuh? 9,4. Apa? 7 kali 125. Ya. 7 kali 1,25 meter kubik. Jadi kita dapatkan 8,75. 7 25 10 4 8. Ya, 8,75. 8,75 kilogram per second. Ya. Nah, ini per second. Kalau 3.000 jam, ini dalam detik berapa detik? Ini kali detik. Kali 3.600 detik. Ya. Nah, kita kalikan, kita dapatkan 9, berapa ini? Ya. 94 juta 500.000 kilogram udara atau 94
94.500 ton udara. Ya, setahun untuk tempat pertama, ya. Nah, itu kalau tempat kedua 90.000. Jadi tempat pertama lebih baik dari tempat kedua, ya. Tapi, nah ini ya, secara teknis kita lihat bedanya tidak signifikan. Kenapa? Yang satunya 94.500, yang ini 90.000 saja, bedanya berapa? 4.500. 4.500 bagi 90.000, ya. 45 bagi 2 bagi 90 berapa? 5%. Cuma bedanya, ya. Nah, kalau beda 5% itu relatif kecil, ya, apalagi tadi ini hanya berbasis perhitungan seperti itu saja, ya. Belum lagi kita hitung yang lain-lainnya. Jadi sebetulnya tempat 1, tempat 2 hampir sama saja. Tapi kalau berbasis perhitungan ini, kita tahu tempat pertama lebih baik. Nah, ini kalau kalian lihat di Excel saya, ini rumus. Ini rumus juga, ya. Jadi kalau diganti tinggal langsung berubah dia seperti yang tadi, ya. Seperti yang saya perlihatkan pada waktu awal tadi. Jadi saya pakai Excel sehingga kalau yang diketahuinya berubah, kalian tinggal ganti itunya saja sehingga langsung bisa didapat hasilnya, ya. Terus nomor 3. Nah, 3. Ini ya. Satu kelas pada kondisi normal diisi oleh 40 orang mahasiswa. Ya, ruangan ini akan dipasang AC dengan daya pendingin 5 kW. Ya, mahasiswa pada kondisi diharuskan memancarkan panas 360 kJ per jam. Di ruang kelas itu terdapat 10 buah lampu yang menerangi ya, bukan menerangi ya, menerangi kelas, salah ketik gitu ya. Dengan masing-masingnya mengkonsumsi listrik 10 watt. Ya. 10 watt. Laju pindah panas dari luar ke jalan taksir 15.000 kJ per jam. Jadi kita tulis di sini. Dalam Excel nih saya tulis nih ya. Di Excel 40 orang, 5 AC-nya 5 kW, satu mahasiswa 360 kJ per jam, ya, jumlah bola lampu 10, dan lampu pijar 1000, Q dari luar 15.000 kJ per jam, target 21, Q total. Nah, Q totalnya gimana cara ngitungnya, Pak? Ya, ini kan 40 Q total. Ya, ini Q mahasiswa dulu, Q mahasiswa. 40 kali 360 kilojoule per jam, ya. Nah, dapat kita hitung. Kemudian Q lampu. Ya, 10 kali 100 watt. Ya. Nah, kita bagi, nah, ini ya, bagi 1000. Supaya dia jadi kilojoule. Ya. Nah, lihat lampu dari kelas masing-masing. Nah, ini asumsinya ya. Asumsinya 8 jam. Nah, jadi per jam ya. Per jam diasumsikan ini per jam. Nah, kilojoule per jam. Q lampu. Kemudian laju pindah dari luar, Q luar. Ya, 15.000 kilojoule per jam. Nah, total ditambahkan aja. Ya, yang sering salah ini bagi mahasiswa adalah di sini. Ini tadi kan watt ya, padahal dia kilojoule ya, kilojoule per second itu adalah kilowatt. Ya kan? Nah, jadi ini perlu kita konversi. Jadi faktor konversi itu jangan lupa. Jadi ini untuk ingin lihat kalian ngerti tidak faktor konversi dari kilojoule ke kilowatt.
Oke. Nah, itu yang sering salah itu di situ. Clear kok Pak sudah betul hitungannya. Iya, tapi konversi ini yang kalian lupa. Ya. Nah, ini baru per second. Kalau per jam ya, makanya kilojoule per second. Nah, ini mesti kasih 3.600 second per jam ya, kali 3.600. Ini tadi per 1.000 kan, ini joule, ini cuma ya watt, ini wattnya ini 100 watt kan, 100 joule per second kan, ya enggak? Jadi kali 10 per 1.000 joule per second. Untuk jadi kilojoule dibagi 1.000 dulu supaya dia jadi kilojoule per second. Sudah itu baru kali 3.600 supaya dia per jam. Jadi ini semuanya ada 3.600 kilojoule per jam ya. Ditambahkan ya, dapat itu 9,16 kilowatt. Nah, ya, kilowatt ini kenapa? Karena konversi kilowatt ya. Nah, ini kalau kilojam ya, kilojoule. Tapi kalau tadi ini kita konversi dulu ke kilowatt ya, ke kilowatt. Jadi ini 1000 joule per second itu adalah 1 kilowatt. 1 kilowatt. Ya. Nah, ini yang 360 ini kita konversi juga dari jam ke ini. Artinya jam di sini di bawahnya 3.600 second ya, jadi dibagi 3.600 ya. Nah, itu totalnya dapat 9,16 kilojoule. Jadi faktor konversi hati-hati yang seperti ini ya. Nah, jumlah AC-nya 2. Kenapa, Pak? Kan tadi kalau dibagi hanya 1,8 begitu. Oh, iya, tapi kan kalau kan kita nggak bisa beli AC 1,8 AC belinya, nggak bisa kan? Yang bisa itu 2. Jadi kita beli 2. Bahkan kalau mau aman 3 sebetulnya. Karena kalau nanti dengan berjalannya waktu AC-nya sudah tidak bagus, ya maka perlu tambahan daya. Ya. Tapi minimal 2. Ya. Nah, ini juga sama dibuat di Excel. Ini ada rumus. Ya. Nah, angka 2 juga otomatis. Ya. Nah, otomatis. Kenapa? Gimana caranya, Pak? Otomatis. Itu ada program di Excel namanya round up. Ya, round up. Jadi pembulatan ke atas, ya. Jadi ini saya bulatkan ke atas. 9,16 bulatkan ke atas kan 10 bagi 5. Jadi dapatnya 2, ya. Ya. Paham ya? Halo? Ada yang enggak paham? Andri, paham, Andri? Nah, lari Andri yang disebut Andri. Anjal Mareta. Paham Anjal? Nah, lari pula si Anjal nih. Si Jerry ini selalu terlambat ya. Sini aja lah, Ricky. Ya Pak, paham Pak. Oke. Jerry, gambar kau tertukar. Ya? Oke, paham. Oke. Ini. Andri, paham Andri? Halo? Paham, Pak. Oh, kalau lah dapat pulsa dari pemerintah itu videonya dihidupkan. Tak habis nanti sayang dibuang percuma. 50 giga. Sudah dapat belum Andri pulsanya? Halo? Halo. Dapat, Pak. Oke, sip. Ya. Kita lanjut kalau gitu ya. Nah, ini nomor 4. Nomor 4 ini adalah bab 3. Ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi, saya buat juga ini Excel. Saya buat Excel yang ini Excel ya. Ini Excel. Ya. Nah, bagaimana caranya, Pak? Yang ini. Jadi saya lihat ini 70 derajat Celcius.
Ya, suhu tekanannya nggak tahu, yang diketahui hanya volume spesifiknya. Nggak tahu U-nya berapa, H-nya berapa, mutunya berapa, fasenya apa. Jadi pertama-tama saya lihat di suhu 70 dulu. Suhu 70, ya. Suhu 70. Ya, saya lihat di sini suhu 70, tekanannya 31,202. Ya, kemudian saya lihat ininya, volume spesifik. Volume spesifik yang diketahui adalah 4,16. Sedangkan volume spesifik yang ada di tabel pada suhu 70 untuk jenuh, itu volume spesifik cair 0,001023. Ya, yang uapnya 5,0396. Sedangkan diketahui 4,16. 4,16 itu berada di antara volume spesifik VF dan VG. Oleh karena itu, maka kondisi ini karena dia berada di antara itu, maka dia adalah campuran. Ya. Nah, campuran, maka saya tulis di sini loh. Campuran. Ya, campuran saya tulis. Kemudian saya hitung mutunya. Ini rumus itu X. Jadi rumusnya kan V sama dengan VF tambah VFP. X VFG. Ini 4,16 sama dengan 0,001023 tambah X. Nah, VFG kan ada di sini. Yang ada VG dan VF. Artinya VG dikurang VF. 5,0396 kurang 0,001023. Ya. Nah, X tinggal dipindahkan ya. Ini kurang ini bagi selisih ya. Saya dapatkan 0,825426 dan betul itu adalah campuran ya. Nah, terlambat si Nathan Leo lah. Kena belum masuk, keluar lagi dia. Ya, suruh si Natanya masuk lagi. Ya. Nah, kalau sudah dapat X-nya, mudah. U adalah U sama dengan UF tambah X UFG. X-nya sudah didapat, UF-nya ini, UFG-nya ini. Tinggal dimasukkan, ya. Dimasukkan rumusnya di sini. Ya, rumusnya. Kemudian H-nya juga sama, HF tambah X HFG. Ya, dapat ini. Nah, itu untuk yang itu. Yang kedua diketahui tekanan 300. Ya, tekanan 300. Diketahui uap jenuh ininya. Ini diketahui uap jenuh. Jadi kalau begitu mudah. 300 uap jenuh, kita lihat tabel tekanan. Ini 300. P ini ya. P-nya 300. Jenuh ya. Uap jenuh, kita ketahui suhunya T133,52 ya. Maka V-nya adalah VG ya, U-nya adalah UG, H-nya adalah HG. Tinggal salin saja ya. Tinggal disalin, dipindahkan ke sini. Pindahkan ke sini ya. Nah, yang berikutnya di bawahnya adalah ininya diketahui. X-nya diketahui. Ya, betul nggak? X-nya diketahui. Ya, X-nya 0,4, langsung kita tahu itu campuran. Ya. Nah, karena campuran, maka suhunya juga suhu jenuh. Sama. Nah, V-nya kita cari. V sama dengan VF tambah X VFG. Di mana VFG adalah VG kurang
VFU-nya juga sama, UF tambah mutu kali UFG. H-nya juga sama, HF tambah X kali HFG, ya. Tinggal diisikan saja ke sini. Ya, jadi mudah sekali. Nomor 5. Suatu silinder yang ditutupi piston yang dapat bergerak melalui sesuai pemuaian gas berisi 0,1 meter kubik air cair dan 0,9 meter kubik uap air pada kesetimbangan dengan tekanan 600 kilopascal. Panas kemudian dipindahkan ke sistem pada tekanan konstan sampai suhunya mencapai 300 derajat Celcius. Jadi tekanannya tetap konstan, 600 kilopascal. Ya, suhunya tetap konstan 300. Jadi isobarik, tekanannya konstan ya. Tentukan suhu dan mutu awal air tersebut, suhu dan mutu atau kondisi final air tersebut, total massa ya dan seterusnya. Jadi kita tahu. Jadi kita buat nih di Excel, tulis V air cair 0,1, uap air 0,9, P1 600 kilopascal. P2 juga 600, suhunya 300 ya. Kemudian dari tabel uap jenuh ya, kita dapat tadi tekanan 600 ya. Ini tekanan 600. Suhunya 15883 ya. Jadi kita isi di situ. Ya, 15883. Ya, itu adalah T1. Kemudian suhu mutu. Nah. Jadi kita lihat juga di sini mutu ya. VF, VG. Ya. VF, VG. Kemudian kita hitung massa air cair. Jadi volume dibagi volume spesifik cair. Uap air, volume uap dibagi volume spesifik uap air, gas ya. Kita dapat massa cair 99,01, massa gas 2,85, massa total 101,86, maka X-nya adalah 2,85 bagi 101,86 atau 0,028. Ya. Jadi gasnya masih kecil sedikit sekali dalam massa, walaupun volumenya besar ya. Yang kedua B, suhu atau kondisi final air tersebut. Ya. 600 300 itu super panas. Karena T2 lebih besar dari T1, maka super panas ya. Seluruh air sudah menjadi uap super panas. Dari tabel super panas 600 300 tabelnya. Nah, enggak ada ya. 600 300 didapat V-nya 0,43 442 volume spesifik. Sehingga volume ya, ini tadi kan masanya tidak berubah ya. Masa nggak berubah. Jadi V kali M ya, ini meter kubik per kilogram kali kilogram. Kilogramnya habis, kita dapatkan meter kubik. Ini kali 100 dapat 44,2507 meter kubik. Volume 2 ya. Volume 2 apalagi tadi? Volume suhu dan mutu. Nah, suhunya karena
suhunya udah diketahui 300 derajat, ya. Mutu, ya mutunya ya super panas, ya, bukannya uap jenuh, ya, ataupun campuran. Kemudian C, total massa air pada waktu kondisi akhir. Ya sama masih ya, 101, ya, masanya nggak berubah. Kemudian volume final sudah kita hitung. Volume final, oke, udah jadi ya, selesai itu. Jadi nomor 5 ini sudah selesai kita kerjakan dengan ini. Dan ini saya buat pakai Excel ya. Jadi kecuali pada waktu membaca tabel uap, baru saya baca tabel uap dan saya ganti angkanya ya sesuai dengan apa yang diketahui. Tapi yang rumus dia akan menghitung sendiri otomatis. Begitu ada perubahan, rumus akan menghitung perubahan yang terjadi dan memberikan nilai yang baru. Seperti ini ya, 442057 ini kan otomatis ya, otomatis bergantung kepada volume spesifik kondisi final yang kita dapatkan. Nah, sampai situ ada yang belum mengerti? Teddy Juliansyah, paham? Iya, Pak. Iya, Pak, ngerti, Pak. Video kau mana? Aku nak jengok kayak ganteng kau. Ya, saya buat pulsa sekarang. Gitu. Kan? Pulsa lah Denjo. 50 giga. Belum, Pak. Yang aku enggak masuk yang aku. Kenapa? Enggak tahu, Pak. Kamu kartu apa? Kartu Smartfren. Oh, katanya Smartfren lah masuk. Enggak tahu, Pak. Smartfren free, yang belum tuh Excel katanya. Oh, Belum, Pak. Jadi tadi baru beli. Iya Pak, foto Excel tadi, belum Pak. Excel belum. Smartfren juga. Smartfren sudah banyak orang yang Tri juga sudah banyak yang masuk. Ya sudah, tidak apa-apa. Dapat bagian lah nanti ya. Sabar menunggu. Baik, Pak. Oke, lanjut lagi kita ya. Lanjut. Nah, ini turbin. Turbin ini ya digambarkan seperti ini. H ya. Ini ada masuk, ini keluar. Masuk ini 8 megapascal. 8 megapascal. Suhu 500. Ya. Masanya 2000 kilogram per jam. Keluar di sini ada kerja. Ya. Keluar turbin ini 30 kilopascal uap jenuh. Daya dihasilkan ini 4 megawatt. Yang ditanya di sini ada Q. Q-nya berapa? Ya, nah, biasanya kalau turbin itu Q-nya bukan tidak ada, tapi kontribusinya relatif kecil, tapi nggak apa-apa kita hitung. Ya, kita hitung. Nah, saya masukkan di Excel saya ya. Excel, turbin, M uap masuk 2000, saya bagi 3600, jadinya 0,556 kilogram per detik, artinya 2000 bagi 3600. P1 8 megapascal, suhunya 500 Celsius. P2 30 kilopascal, T2-nya jenuh. W 4 megapascal. Nah, dari tabel uap super panas ya, 8 megapascal 500, kita dapatkan H-nya 3399,5. Kemudian yang keluar tekanannya tadi 30 kilopascal. 30 kilopascal uap jenuh. Kita lihat juga dari tabel uap jenuh dapat 2624,6. Ya.
Nah, sekarang kita gunakan rumus. Ya, Q kurang W sama dengan M H1 kurang H2. Kenapa M-nya H1 kurang H2? Karena sebetulnya yang masuknya, keluarnya hanya satu. Sebetulnya rumusnya kan bukan begini. Rumusnya Q kurang W sama dengan ME H in ya tambah M out H out tambah M2 U2 kurang M1 U1. Ya. Nah, karena tidak ada perubahan ini, apa namanya, internal energi, maka ini sama dengan 0. Ya. Nah, karena massa masuk sama dengan massa keluar, maka M-nya bisa keluar. Hanya kita dapatkan Q, maka kita dapatkan rumus ini. Ya. Q, nah, jadi Q sama dengan W tambah M H2 kurang H1. Ya. Kita hitung itu, masukkan nilainya dapat 3.569,5 kilowatt atau 3,5695 megawatt. Ya. Lumayan besar, hampir sama dengan kerjanya ini ya. 3,56 dengan 4 megawatt ya. Paham nih ya? Paham, Pak. Ya, ini tadi 8 megawatt 500. Nah, ini 8 megawatt 500. Kita dapat lihat di sini ya. 3399,5. Nah, ini tadi yang untuk 30 kilowatt. Nah, yang berikut air cair pada tekanan 8 megapascal, suhu 140 derajat Celcius, di throttle ke tekanan 200 kilopascal pada suatu proses adiabatik. Adiabatik artinya Q-nya sama dengan 0, dipastikan Q sama dengan 0. Berapa mutunya setelah proses? Kita lihat ini ya, kita catat di Excel-nya. P1 8 sama 140. P2-nya 200 kilopascal. Ya. Nah, dari tabel uap 8140. Nah, ini ada di atasnya 8. Ya, oke ya. Tabel uapnya 8 megapascal. Kita perhatikan. Ini suhu jenuhnya 8 megapascal itu, suhu jenuhnya adalah 295,01. Sedangkan kita diketahui suhunya adalah 140. Artinya suhu kita jauh di bawah suhu jenuh. Maka P1, T1 itu kondisinya ini super dingin. Ya, super cool, atau ada buku kita menyebutnya sub cool. Ya, sub cool. Di bawah titik dingin gitu ya. Oleh karena itu, satu-satunya data yang bisa kita gunakan adalah menggunakan data uap air jenuh suhu 140 kilopascal. Ya. Nah, suhu 140 kilopascal, suhu cair ya, cair 140. Ini HF-nya 589,16. Ya. Nah, jadi kita ambil itu. Dan kemudian ya. Nah, jadi kalau dapat itu, maka kita tahu H2 sama dengan juga H1. 589,16. Kemudian kita lihat kondisi 2. Kondisi 2, T2-nya 200 kilopascal. Nah, ini ya, 200 kilopascal. Kita lihat ini ya. Nah, ada HF, HFG,
dan HG. Siapa kawanmu yang masuk itu lambat ya? Dede Yusuf. Baru bangun si Dedenya. Ya, nah itu kita tulis di sini. Di ini kita. Ya, HF, HFG, HG. Nah, ininya kita kan 586, artinya ada di sini dong. Ya, antara HF dan HFG. Ya, 586. Sehingga bisa kita cari dengan menggunakan rumus H sama dengan HF tambah X HFG. HFG-nya sudah kita dapat ini 2201,6, HF-nya 504,71, H-nya 589,16, maka kita bisa hitung dapat X. Kita dapatkan X-nya adalah 0,0384 atau 3,84%. Ya, 3,84% sudah berubah menjadi gas sebagai korban sebetulnya, agar entalpinya sama dengan entalpi pada titik 1. Entalpi 1 sama dengan entalpi 2. Agar itu bisa terjadi, maka ada yang dikorbankan. Dikorbankannya itu sebagian dari cairan pada kondisi 2 dirubah menjadi uap, yaitu sebesar 3,84%. Ya. Nah ini kita cari yang ini. Oke. Ya, nah itu tadi yang di sini yang kita punya ini nomor 8-nya belum saya kerjakan, tapi sudah saya kerjakan rupanya di tempat lain. Ya, nah, kita ini dulu, kita ganti sharingnya. Ya, ya, nah ini nomor 8. Suatu tangki kaku dengan volume 0,2 meter kubik pada awalnya berisi uap air jenuh dengan suhu 200 derajat Celcius. Tangki dihubungkan dengan suatu katup yang berhubungan dengan suatu aliran pipa yang mengalirkan steam pada tekanan 1 megapascal dan suhu 300 derajat Celcius. Sekarang katup dibuka dan steam diizinkan masuk ke dalam tangki. Ya, jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Ini ada tangki. Ya. Nah, di sini ada keran. Nah, ini 1 megapascal 300 derajat Celcius. Tangki kaku ini 0,2 200 derajat Celcius awalnya ya. Sekarang katup dibuka, steam diizinkan masuk ke tangki, kemudian
terjadi pindah panas. Ya, dari tangki ke lingkungan sedemikian rupa sehingga suhu dalam steam dalam tangki tetap 200 derajat Celcius setiap saat. Katup ditutup pada saat dia mati, setengahnya ini isi cairan. Ya, isi cairan. Tentukan tekanan awal dan akhir dalam tangki, jumlah steam yang telah masuk tangki dan jumlah panas. Ya. Nah, kita tulis dalam Excel kita. Volume tangki 0,2, berisi uap air jenuh, T-nya 200, aliran 1/300. Nah, jadi kalau tadi sudah uap air jenuh, maka kita lihat di tabel ini kita ya tetap konstan ini. Nah, 200, pada suhu 200 jenuh itu suhunya adalah 120,21. Tekanan ya, tekanan 120, ini bukan derajat Celcius, tapi kilo Pascal. Ya. Jadi tekanan awal 120,21. Kemudian, nah, hitung ini masanya. Ya. Ya, kenapa masanya yang perlu kita hitung pada awal? Karena ditanya di sini berapa jumlah yang masuk. Jadi awalnya kita mesti tahu volumenya 0,2. Kita lihat di tabel uap jenuh ya. Ini ada VG-nya 0,8857. Ya, maka massa adalah volume dibagi volume spesifik. Ya, 0,2 bagi 0,88578 dapatnya 0,22579 kg. Ya, itu. Kemudian Hg-nya sudah kita awal ya. Nah, kemudian jumlah steam masuk ke dalam tangki. Nah, kita lihat pada kondisi akhir ini 0,1 meter kubik uap, 0,1 meter kubik air cair. Ya. Nah, kita lihat ini tetap 200 ya. 200. Kita gunakan ini VF. VF-nya ini ya untuk mencari M. Jadi pada kondisi 2, M2 cair 0,1 bagi ini VF 0,001061. M uap 0,1 bagi VG 0,88578. Ya. Nah, kemudian ini dijumlahkan M2 ya. Oke ya. Ya, ini ya, dapat ini dijumlahkan dapat M2 94,69. Mutunya 0,011 ini. Ya. Maka massa yang masuk adalah 94,3636 kurang U1 tadi, M1. 0,2257. Ya. Nah, ini otomatis. Ya, otomatis ini kurang ini. Untuk mendapatkan M yang masuk. Ya, M yang masuk. Nah, sekarang pindah panas. Pindah panas. Kita ketahui di tangki sini tadi nggak ada kerja. Ya, nggak ada poros, nggak ada apa, jadi nggak ada kerja. Maka W-nya sama dengan 0. Rumusnya kita gunakan Q kurang W, MEHE kurang MIHI tambah M2U2 kurang M1U1. W-nya sama dengan 0. ME nggak ada massa yang keluar dari tangki, 0. Ya, massa masuk ada, M2U2 ada, M1U1 ada. Ya, Q sama dengan M1 MIHI minus MIHI tambah
M2, ini M2 ya. Nah, M2. Nah, ini ada M2 kali U2 ya. U2 dari tabel tadi ya. Oh, U2 dihitung campuran ya. Campuran. Jadi dihitung. U2 sama dengan UF pada 200 suhu 200 derajat Celcius ya. Nah, UF tambah X kali UFG. Ya. Nah, itu dapat U2. U1 kita gunakan UG ya. U1 itu UG yang ini. Nah, dia berbentuk uap jenuh pada waktu awalnya. Ya. Nah, itu kalau kita masukkan, kita dapatkan akhirnya Q-nya adalah minus 24.240.007 kilojoule atau 240 megajoule. Ya, Q-nya. Itu ya. Kemudian, nah ini. Ya. Ini hampir sama sebetulnya dengan nomor 8. Hanya saja sebelum dia masuk ke tangki penyimpanan, kita lewatkan dulu gas itu melalui turbin. Sehingga turbin itu bisa menghasilkan kerja. Ya. Jadi, uap mengalir pada suatu jalur pipa air pada tekanan 0,8 megapascal 300 derajat Celcius. Uap ini mengalir ke suatu turbin. Uap air dari turbin keluar dan masuk ke satu tangki besar yang mempunyai volume 50 meter kubik. Awalnya tangki itu kosong. Nah, sudah awalnya tangki kosong, M1 sama dengan 0. Ya, awalnya tangki kosong. Turbin dapat beroperasi sampai tekanan dalam tangki mencapai 0,6 megapascal. Pada titik ini suhu air di tangki 300 derajat Celcius. Asumsikan seluruh proses adiabatik. Nah, Q sama dengan 0. Tentukan kerja yang dilakukan oleh turbin tersebut. W-nya berapa? Kita lihat dulu. 0,8300. Ya, 0,8300. 300. Nah, ini. Ya, dapat hanya adalah 3. Nah, salah catat saya. Ini 3062 itu 0,6. Ini 0,8. Ini salah nih. Oh. Ya, hanya 3056,9. Benar ya. Atau kenapa saya catat nih H 0,6. Oh, ada yang 0,7 kali. Soalnya kalau diketahui 0,7 ya. Nah, ini untuk siap-siap. Kalau ada ya diketahuinya 0,7 ya, supaya siap-siap nyarinya. Kemudian volume tangki. Oh ini. Kemudian volume tangki ini ya. M1 0. M2 adalah pada saat 0,6. Oh ya nih 0,6300. Ya 0,6300 itu untuk kondisi 2. Ya, kondisi 2 hanya 3062. C-nya 0,3442. Ya. Jadi M2 itu adalah volume total bagi V2. Ya, atau
50 meter kubik dibagi 0,43442. Didapat M2 adalah 115,096. Dan MI sama dengan M2. Ya, yang masuk sama dengan ini. U2 pada kondisi 0,6300 derajat Celcius, kita dapat juga U2-nya 2801,4. Kita masukkan ke rumus kita. Ya. Nah, ini diketahui tadi adiabatik enggak? Oh ya, adiabatik. Adiabatik. Q sama dengan 0. Nah, enak. Ini Q sama dengan 0. Adiabatik. Ya. Ada yang keluar enggak? Enggak ada M yang keluar. Nah, masuk ada. M1 sama dengan 0. M2 ada. Ya. Nah, sehingga minus W sama dengan M kali H in tambah ini minus ya, tambah M2 U2 ya, dapat minus W 29407 kilojoule atau W saja 29407 kilojoule sama dengan 29,4 megajoule. Ya. Itu ya caranya ya. Nah, ini semuanya saya masukkan rumusnya ke Excel-nya sehingga jauh lebih mudah mengerjakannya. Nah, yang terakhir. Suatu sistem pembangkit listrik. Ya. Suatu air geothermal. Air cair geothermal memasuki flash chamber. Ya, suatu kata throttling pada suhu 230 derajat Celcius. Artinya tekanannya ya, air geothermal sebesar tekanan air thermal. Sebagai air cair jenuh ya, dengan laju 50 kg per detik. Uap air yang dihasilkan oleh proses flashing ini masuk ke turbin dan keluar dengan tekanan 20 kilopascal di sini. Ya, dengan air cair 5% atau X95. Tentukan suhu uap air steam setelah proses flashing dan output daya dari turbin jika tekanan uap pada pipa pengeluaran flash chamber adalah 1 megapascal. Nah, ini 1 megapascal tekanannya. Ya. Nah, kita tidak disebutkan berapa tekanan air geothermal, yang satu-satunya informasi yang kita dapat adalah suhunya 230. Kita lihat 230. Ya, suhunya ya, tekanannya 2797,1 kilopascal atau 2,8 megapascal. Ya. Kemudian turun ke 1 megapascal. Ya. Kemudian ini yang 20. Kemudian pada waktu keluar turbin itu H-nya ya. Nah, kita perlu tahu ini. 20 kilo Pascal. Nah, ini ya. Untuk tahu H-nya. Ya, ini H-nya mesti dicari. H-nya dicari. Kemudian di sini ya. Nah, pada
suhu 230, kita lihat H cair. H cair itu ini. 990,14 di flash ke 1 megapascal. Maka H1 sama dengan H2 dalam throttling sama dengan 990,14 kilojoule per kilogram. Ya. Nah, kita lihat pada tabel ini ya, tekanan 1 megapascal itu ini H itu adalah di antara ya, di antara HF dan HFG, sehingga dia suasananya campuran. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu cari ya berapa campurannya. Ya. Ya. Nah, campurannya bisa kita cari ini tadi mutu ya, mutu di flash nih. Suhu di flash 17988, ini dia 1000, ini jenuhnya ya. Nah, ini adalah suhunya. Mutu di flash, gimana carinya Pak? Nah, ya. Carinya tadi, H kan sudah diketahui. H-nya adalah 990,14. Ya, ini. Nah, jadi, kemudian kita cari dari tabel tadi, yang 1 megapascal, H 1 megapascal ini. H sama dengan HF tambah X HFG. 990,14 HFG 20 HF 7 62,51 tambah X kali HFG 20 14,6. Ya. Tinggal dari sini kita dapat X, yaitu 0,11299. Nah, kemudian dihitung laju massa masuk dalam kilogram per ini. Ya. Jadi, nah ini kan diketahui tadi, ya debitnya ya, 50 kg per detik, 50 kg per detik, itu yang menjadi uap kan 11%. Jadi 0,11 yang massa uap M, uap 0,112999 kali 50 kg per second. Dapatnya 5,665. Ya, itu massa yang masuk ke turbin. Kemudian pada waktu keluar 20 megapascal, mutu 0,95, kita dari HF ke ya. Nah, ini ada HF, HFG. Kita hitung ya, H20 pada waktu tekanannya 20 kilopascal. Ya, kita hitung, kita dapatkan H-nya adalah 2491. Ya. Dan berbasis itu kita masukkan ini tadi ya, W, Q-nya tadi, Q-nya mendekati 0, min W sama dengan M H2 H1 kurang H2 ya, dan W sama dengan 16,16 kilowatt atau 1100
1,6 megawatt. Ya. Nah. Oh, habis sudah. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang hal ini? Sudah 10. Jadi selesai sudah ininya. Ya. Nah, jadi begitu kalau saya bekerja, apalagi saya buat soal untuk ujian untuk kalian yang pembelajaran itu, saya buat dulu seperti itu dalam Excel-nya. Kemudian yang berikutnya saya ganti yang diketahuinya. Tapi dengan otomatis dia akan menghasilkan jawaban terhadap soal tersebut. Ya. Oke, ada yang ingin ditanya? Atau yang tidak paham, silakan, kita masih punya banyak waktu, sekitar 20 menit lagi, 10 menit lagi, 15 menit. Ada? Teddy Juliansa ada? Teddy? Enggak ada, Pak. Oh, cukup. Udah pintar, dah. Belum, Pak. Ya, kalau ada KT itu artinya lah, tidak ada pertanyaan, itu udah pintar artinya. Ya? Oke, ada lagi yang lain? Ricky ada? Ini belum ada yang mau ditanyakan, Pak. Tinggal paling nanti mengulang lagi, Pak. Oke, ya, rekamannya nanti saya upload di YouTube ya. Oke. Baik, Pak. Nah, nanti di YouTube kalian tulis nama, NIM, dan kelas Palembang ya. Di mana, Pak? Di kolom komentar YouTube. Oh, baik, Supaya Pak. sebagai bukti kalian sudah masuk. Kalau enggak kan saya nggak bisa tahu kalian sudah masuk apa enggak. Ya, Baik, minimal ditulis kalau ada komentar misalnya yang ragu-ragu atau apa, tulis saja di situ. Ya. Ya, Tapi Pak. masuknya nanti saya buat dari e-learning. Oke? Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, saya matikan rekamannya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima